Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya yang hebat-hebat dan luar biasa. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Haleluya. 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 Haleluya, 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 Yesus, terima kasih. Lebih lagi Tuhan, Engkau membawa setiap kami tenggelam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Tuhan, firman yang saat ini ditaburkan Tuhan, itu boleh bertumbuh dalam setiap
setiap kehidupan kami yang mendengar, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini ya Bapa. Biar Tuhan yang mengurapi, memberkati firman yang dilepaskan saat ini, itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi itu boleh bertumbuh di tanah yang subur ya Tuhan, di setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, untuk kami boleh mampu menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk firman-Mu ya Tuhan saat ini. Dan kami mematahkan setiap pikiran-pikiran yang bercabang-cabang, yang tidak fokus kepada firman Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Allah yang menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kiranya kasih dan sukacita yang dari Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Renungan kita pada hari ini dari Lukas 6 ayat 21, firman Tuhan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukanlah jaminan bila kita telah menjadi Kristen bertahun-tahun, mengalami pertumbuhan iman, atau menjadi dewasa rohani. Agar kita mengalami perubahan dan pembaharuan dari waktu ke waktu, kita harus memiliki rasa haus dan lapar secara rohani. Kita bisa berpura-pura rohani dengan kita rajin ke gereja, namun kita tidak bisa membohongi Tuhan saudara, karena Dia Tuhan yang tahu benar motivasi hati kita. Amin. Apakah kita benar-benar memiliki kerinduan bertemu dengan Tuhan dengan penuh rasa haus dan lapar, atau kita hanya datang beribadah sekedar menjalankan kewajiban serta rutinitas kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa haus dan lapar itulah yang membedakan kualitas masing-masing kehidupan kita. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Saudara yang terkasih, rasa haus dan lapar itu yang mendorong kita mendapatkan lebih banyak lagi dari Tuhan. Setiap kita akan memiliki kerinduan yang begitu dalam kepada Tuhan. Bukan sekedarnya, akan tetapi kita harus lebih menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan, menyukai firman-Nya, dan juga sangat antusias terhadap perkara-perkara rohani. Saudara, Daud mengatakan dalam Mazmur 40 ayat 9 demikian, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku." Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa haus dan lapar itulah awal segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita. Lapar menyebabkan kita dapat menjangkau sasaran yang lebih tinggi, menjadi agresif secara rohani, melangkah dengan segala upaya dan dengan segenap keberadaan kita untuk menangkap setiap kesempatan yang dari Tuhan. Layaknya seperti tentara yang militan yang sedang berperang, ia rela berkorban apapun, tidak takut musuh demi satu tujuan, yakni meraih kemenangan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai kapan kita harus merasa haus dan lapar akan Tuhan? Tentu saja saudara, sampai rasa haus dan lapar kita itu terpenuhi dan terpuaskan oleh Yesus Kristus. Bagaimana cara kita mengembangkan rasa haus dan lapar dalam kehidupan kita? Tentu melalui latihan rohani sehingga roh kita bertumbuh. Otot tubuh jasmani kita saja semakin kuat dan berkembang ketika kita rajin melatihnya dengan berolahraga. Begitu juga dengan tubuh rohani kita, dan hal itu membutuhkan kedisiplinan yang begitu tinggi. Amin. Mari saudara, hari ini setiap kita
Milikilah hati yang senantiasa haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memuaskan setiap kehausan dan kelaparan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang baru, dan hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan kami boleh memuji Allah, menyembah Allah lebih dalam lagi, dan bahkan kami juga boleh duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami senantiasa memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami, biarlah hati yang haus dan lapar itu ada pada setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga ketika kami membangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memuaskan kehausan dan kelaparan kami, dan Tuhan akan dan setiap kami akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat janji-janji-Mu, buat karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu Tuhan, yang khususnya ada di saluran khotbah pendeta ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, orang yang bertalian darah dengan mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan kuasa Allah atas setiap umat-umat-Mu yang sakit. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, mereka boleh disembuhkan total di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat dibebaskan oleh kuasa darah anak domba Allah di dalam nama Yesus. Dan setiap umat-umat-Mu yang putus pengharapan, yang mengalami tekanan hidup, berbeban berat, kami percaya ketika kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan memuaskan kami, akan memuaskan seluruh umat-umat-Mu, dan setiap beban mereka Tuhan gantikan dengan sukacita, sorak-sorai kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap kehidupan umat-umat-Mu. Mereka yang saat ini Tuhan sedang sekolah ya Tuhan, Engkau yang memberkati studi mereka ya Bapa. Biarlah mereka meraih impian dan cita-cita mereka bersama dengan Tuhan. Mereka yang merindukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mereka yang merindukan anak, mereka yang merindukan pekerjaan, Bapa, di dalam nama Yesus, biar belas kasihan Tuhan turun atas setiap umat-umat-Mu. Mereka yang merindukan ya Tuhan anak, pekerjaan, pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mereka boleh dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami memberkati bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan ampuni bangsa kami, biar belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami ya Tuhan. Dan berikan hikmat kebijaksanaan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan juga memberkati seluruh gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah belas kasihan-Mu, kasih-Mu yang mempersatukan seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, bergandengan tangan menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu setiap kita yang berkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.